Noda batin bagaikan sebuah simpul. Jika kita tidak membuka simpul ini, apapun yang kita pelajari, kebijaksanaan kita tidak akan terbangkitkan. Jadi, yang terpenting ialah membuka pintu hati dan menghapus noda batin. Seperti yang pernah saya katakan, dengan kebijaksanaan, kita belajar dan mencapai pencerahan. Dengan kebodohan, kita hanya akan terperangkap dalam siklus kelahiran kembali. Artinya, jika kita membangkitkan kebijaksanaan, apapun yang kita pelajari, kita bisa memperoleh kebenaran darinya. Jika kita tidak menghapus noda batin, kebijaksanaan kita tidak akan terbangkitkan, dan apapun yang kita pelajari, kita akan terperangkap dalam siklus kelahiran kembali dan diliputi kerisauan. Saya sering berkata bahwa memiliki pengetahuan saja tidaklah cukup. Meski kita memahami segala sesuatu di dunia ini, jika kita tak bisa mempraktekannya dengan benar, itu malah akan menimbulkan banyak noda batin. Jadi, apapun yang kita pelajari, kita harus terlebih dahulu menghapus noda batin, serta menghadapi semua orang, hal, dan materi dengan kebijaksanaan yang murni. Wanita yang mendalami Dharma. Di sebuah vihara tua, tinggal lebih dari 100 biksu. Di sekitar vihara, ada seorang wanita yang merupakan umat Buddha yang taat. Agar bisa berdana dan mendalami Dharma, dia meminta kepala vihara itu untuk setiap hari mengutus seorang biksu pergi ke rumahnya guna menerima persembahan. Setiap hari, kepala vihara mengutus seorang biksu pergi ke rumahnya untuk menerima persembahan. Usai menerima persembahan, biksu yang pergi juga harus berbagi dharma dengan wanita itu. Suatu hari, seorang biksu lansia diutus untuk pergi menerima persembahan. Biksu lansia itu sangat risau karena dia belum lama meninggalkan keduniawian. Dia sering mendengar sesama biksu berkata bahwa wanita itu tahu banyak tentang Dharma. Ini membuatnya semakin risau. Dharma apa yang harus dia bagikan? Dengan hati yang berat, dia berjalan menuju rumah wanita itu. Dengan hikmat dan penuh harapan, wanita itu menyiapkan barang persembahan. Dia berdiri di depan pintu rumahnya dan melihat dari kejauhan ada seorang biksu yang agung sedang berjalan ke arahnya. Dengan penuh rasa hormat dan sukacita, wanita itu berlutut untuk menyambut biksu lansia. Lalu, dia mempersilakan biksu itu duduk. Wanita itu pun memberikan persembahan dan biksu itu menerimanya. Setelah itu, wanita itu duduk di atas lantai untuk menanti biksu lansia berbagi dharma. Dengan penuh rasa hormat, dia mengarahkan pandangannya ke bawah. Melihat kondisi wanita itu bagaikan bermeditasi, biksu lansia semakin risau. Karena itu, dia bergumam pelan, "Kebodohan,
dan ketidaktahuan menimbulkan kerisauan. Mendengar ucapannya, wanita itu sangat tercengang. Ucapan biksu lansia yang sederhana menunjukkan kebenaran dalam 12 sebab musabab yang saling bergantungan pada wanita itu. Melihat wanita itu seperti sedang bermeditasi, biksu lansia sangat takut serta segera berjingkat meninggalkan tempat duduknya dan kabur dari rumah wanita itu. Setelah merenungkan kata-kata biksu lansia, wanita itu memahami kebenaran dan berhasil memasuki tingkat Srotapana. Dia sangat bersyukur dan ingin memberi persembahan pada biksu itu. Karena itu, dia segera berdiri dengan kepala tertunduk dan pergi mengambil sebuah jubah dari peti untuk dipersembahkan kepada biksu itu. Namun, saat dia kembali, biksu itu sudah tidak ada di tempat. Dia mengira bahwa biksu itu memiliki kesaktian sehingga bisa menghilang dalam sekejap. Dia segera membawa jubah itu ke vihara tua dan menyampaikan kepada kepala vihara bahwa dia sangat bersyukur atas dharma yang dibagikan biksu lansia itu dan ingin memberikan persembahan. Kepala vihara segera menyuruh seseorang untuk memanggil biksu lansia itu. Biksu lansia itu sungguh sangat risau. Namun, saat wanita itu berkata bahwa dia memperoleh kesejukan dan sukacita dalam dharma, serta sangat bersyukur karenanya, biksu lansia itu juga bersungguh hati merenungkan kembali ucapannya, hingga akhirnya noda batinnya terhapus dan simpul batinnya terbuka. Kisah ini mengajari kita bahwa dengan menghapus noda batin, kebijaksanaan kita akan terbangkitkan dan kita bisa mencapai pencerahan. Wanita itu sudah lama menghapus noda batinnya. Dia sepenuh hati ingin mendalami dharma. Karena itulah kebijaksanaannya terbangkitkan. Meski demikian, dia belum mencapai pencerahan. Biksu lansia itu sepertinya berjodoh dengan wanita itu, sehingga ucapannya yang tak disengaja dapat menginspirasi wanita itu. Biksu lansia itu sangat risau, sehingga bergumam tentang kebodohan dan ketidaktahuan diri sendiri. Dia memahami kondisi batin diri sendiri yang tengah dilanda kerisauan. Dia dengan jujur berkata bahwa dia diliputi kebodohan dan ketidaktahuan, sehingga sangat risau. Itu merupakan isi hatinya. Lihatlah, saat seseorang mencurahkan isi hatinya, orang lain yang mendengarnya mungkin bisa memperoleh manfaat. Kebijaksanaan yang telah terbangkitkan membuat orang-orang bisa memahami kebenaran. Bagi orang yang diliputi kebodohan, meski mempelajari dharma yang luar biasa setiap hari, dharma yang mereka pelajari hanya akan berkembang menjadi pengetahuan jika noda batin mereka tidak dihapus. Pengetahuan bisa mendatangkan rintangan batin. Semakin banyak rintangan batin, semakin banyak pula noda batin yang membuat kita terperangkap dalam
siklus kelahiran kembali. Jadi, dengan kebodohan, kita akan terperangkap dalam siklus kelahiran kembali. Karena itu, kita harus menjaga kemurnian hati, serta membuka pintu hati dan menghapus noda batin setiap hari. Jangan menyimpan hal-hal yang rumit di dalam hati. Menjalani kehidupan dengan hati yang murni, itu termasuk cara untuk menghapus noda batin. Terima kasih, semoga bermanfaat.